Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini, saya akan membahas ya untuk anak usahanya WiFi ya, PT IJ ya, dimana si anak usahanya WiFi ini adalah yang nanti kedepannya akan menjadi revenue-nya paling besar dari saham WiFi ini. Kebetulan kan dia kan kemarin habis RUPS ya, dan kemungkinan besar habis ini ada corporate action yaitu reg issue. Jadi saya akan mungkin membahas sekilas saja terkait dengan anak usahanya si WiFi karena nanti dana reg issue-nya itu akan dimasukkan ke IJ. Nah, IJ itu siapa ya? Nah, IJ ini adalah PT Integrasi Jaringan Ekosistem ya, dimana dia ini menyumbang 60% dari total pendapatannya si WiFi. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan satu-satunya di Indonesia yang operator serat karbon optik ini pakai rel kereta api ya, di jaringannya rel kereta api. Jadi dia kerjasama dengan KAI ya, jadi ada bagi hasil kalau nggak salah 70-30% atau 80-20% ya. Jadi 80%-nya masuk ke WiFi, 20%-nya masuk ke KAI. Dan si IJ sendiri ya, IJ sendiri untuk saat ini komposisi pemegang sahamnya ini si WiFi ini punya 50%, si NTT East ini 49%. Nah, ceritanya si WiFi ini sebelum si NTT ini masuk ya, ini kan si NTT ini kan baru masuk bulan kemarin ya, ada investasi pendanaan dari Jepang 5 triliun, akhirnya si WiFi ini kepemilikannya di sini tuh terdilusi teman-teman. Makanya WiFi ini melakukan reg issue biar komposisi pemegang sahamnya dia di IJ ini bisa naik. Seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan profil singkat ya terkait dengan IJ. Jadi IJ sendiri saat ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan juga internet provider ya. Jadi dia penyedia jaringan internet. Terus model bisnisnya dia ini ada B2B juga ada B2C ya. Cuman kalau yang saya lihat yang sedang benar-benar digenjot itu yang B2C-nya. Jadi nanti akan ada rumah-rumah yang dekat dengan rel kereta api ya. Itu kita bisa dapat WiFi murah ya, 100 ribuan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari WiFi milik perusahaan-perusahaan pesaingnya. Jadi dia ini akan mendisrupt industri WiFi ke depannya. Nah, si IJ ini dia ini sedang melakukan beberapa investasi strategis ya, di mana modal kerjanya dia ini sangat jumbo. Ini kemarin dia modal kerjanya itu 2,5 triliun ya. Ini cuma baru terrealisasi 1 triliun di tahun kemarin. Ini untuk pengelaran kabel ya. Ini untuk area Pulau Jawa dan juga pemasangan jaringan di sepanjang tol ya di Jabodetabek. Dan kalau kita lihat ada mitra pelaksana proyeknya, ini ada PT Multipolar Teknologi ya. Ini kalau salah ada sahamnya MLPT ya. MLPT kan sahamnya sangat fenomenal ya. Dari harga 300 di tahun 2020 sehingga saya pernah punya ya. Sekarang udah harganya sangat tinggi sekali. Terus ada beberapa pelaksana proyek yang lain. Cuman di sini ada rumor kalau misalkan Inet ini masuk ke mitra pelaksana yang proyeknya si WiFi. Cuma saya cross check di prospektus nggak ada ternyata. Terus juga ada pengembangan data center ya di proyek FTTH massal. Nah ini ada yang bilang si proyek FTTH ini akan digarap dengan Inet ya. Makanya Inet mau reg issue karena dia butuh modal untuk pembangunan FTTH ya untuk 300.000 home pass di tahun 2025. Terus ada diversifikasi layanan, terus ada kolaborasi dan aliansi strategis ya, ada Huawei, Qualcomm, Starlink, terus PGN. Jadi PGN itu nanti pipa-pipa gas PGN nanti juga dibarengi juga dengan fiber optiknya si WiFi. Terus ini juga ada rencana investasinya ya. Jadi yang pelaksanaan kemarin dia ini ada beberapa
rencana investasi yang di tahun kemarin. Ini mungkin lebih detailnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada pengembangan data center, pengembangan kabel ya untuk rel kereta, terus untuk tol. Semuanya ini dipakai biar di tahun 2026, di tahun 2027 nanti si WiFi ini bisa ngegas ya untuk proyek besarnya ini. Dan ini adalah pendapatan dari IJ ya. Jadi pendapatan IJ itu dari tahun 2023, tahun 2024 ini naik 100%. Terus dari laba brutonya juga ini naik dari 100 miliar ya, jadi 300. Nah, jadi naiknya sangat tinggi ya. Terus juga laba bersihnya ini naik 4 kali lipat ya, 4 kali lipat jika dibandingkan di tahun 2023. Jadi labanya ini naiknya sangat tinggi ya. Kalau kita lihat laba netonya juga ya tidak jauh berbeda. Jadi bisa disimpulkan bahwa si IJ ini kalau dari segi laporan keuangannya ini cukup bagus ya. Nah, kalau kita bedah mana sektor-sektor mana yang menyumbang pendapatan di IJ ya. Jadi sektor pertama yang menyumbang paling besar itu adalah di sektor telekomunikasi ya. Jadi yang paling besar itu di sektor ISP-nya. Terus yang kedua adalah periklanan ya. Periklanan dia porsinya cuma di kisaran 25% dari total pendapatannya. Nah, selanjutnya mungkin dari segi biaya infrastruktur ya. Kenapa dia pendapatannya bisa sangat tinggi ya? Karena si IJ sendiri, kalau kita lihat ya, infrastruktur backbone secara underground ya untuk industri telekomunikasi ya. Untuk industri telekomunikasi di Indonesia sendiri itu rata-rata 35.000 ya. Sementara si IJ ini cuma 9.500. Kenapa bisa serendah itu ya? Karena si IJ ini nggak perlu istilahnya kayak beli lahan atau apa gitu ya untuk pemasangan fiber optiknya. Dia itu cuma kerjasama dengan PT KAI, jadi dia nggak ngeluarin biaya apapun. Karena dia kan kongsian ya kalau kita ngomong. Makanya dia bisa itunya lebih tinggi marginnya. Terus dia juga bisa harga wifi-nya juga lebih terjangkau. Dan si IJ sendiri kalau kita lihat itu dia ada perusahaan juga ya dari India mungkin yang memiliki model bisnis yang sama, itu perusahaannya bisa growth juga sangat cepat. Mungkin IJ kedepannya akan seperti itu ya, karena kalau saya dengar dari beberapa video direkturnya WiFi ini mengatakan terkait dengan bisnisnya WiFi ini, dia bilang kalau misalkan jual internet 100.000 itu udah kayak kacang goreng ya, karena sangat gampang. Karena rata-rata kita beli WiFi itu di kisaran 250.000, 300.000. Kalau ada yang bisa di harga 100 dengan kualitas lebih baik, pasti banyak orang yang pindah gitu sih. Nah, ini adalah pergerakan saham dari WiFi ya. Pergerakan saham WiFi ya di kisaran 2.000 ya. Cuman hari ini dia close di bawah 2.000 ya. Cuman seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, mungkin WiFi akan sideways sampai reg isunya selesai ya. Dan saya dengar juga dari beberapa teman saya yang ikut RUPS, mungkin WiFi setelah reg isu mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu ya. Karena dari infonya ya, setahu saya dia kan reg isu jumbo ya 6 triliun, dan kemungkinan besar nanti yang si pengendalinya itu nyerap 100% ya, 100% dari porsinya dia. Jadi masih ada kisaran dana 3 triliun atau kurang lebih 3 triliun ya. Itu kemungkinan nanti harus ada yang nyerap. Makanya saya mencari apakah ada investor strategis di balik reg isunya si WiFi. Kalau misalkan nanti nggak ada investor strategis pun, kira-kira dari para investor retailnya yang besar-besar, itu apakah dia mau ikut menyerap reg-nya. Karena kan ada investor besar kayak Pak Joni,
itu kan dia nanti akan menyerap apa enggak. Karena kalau misalkan dia menyerap, pasti si WiFi dapat porsi dana lebih besar, dan porsi dia di IJE itu pasti lebih besar lagi kalau misalkan nanti regesunya ini berhasil, seperti itu. Nah, ini saya ada beberapa skenario ya. Ini disclaimer, ini skenario yang saya buat sendiri ya. Ini cuma beberapa analisa logis saya. Nah, jika harga naik ya, kemungkinan besar retailnya ini akan nebus strike-nya. Makanya harga saham WiFi itu sekarang ya di sini-sini aja. Dia sideways sangat lama, udah hampir 3 bulan. Kenapa harganya nggak dinaikin kalau misalkan prospeknya sebesar itu ya? Karena kalau misalkan harganya WiFi misalkan sekarang 4.000 ya, 4.000 ada rekesu di harga 2.000, pasti banyak orang yang nebus strike-nya gitu. Nah, jika sahamnya di harga 190 sampai 2.100, kemungkinan besar orang itu lebih cenderung ke apatis ya. Jadi dia malas ikut ride-nya. Kalau misalkan dia malas, pastikan dia jual ride-nya ya. Kalau misalkan dia jual ride-nya, kemungkinan besar kalau misalkan ada investor strategis, itu bisa masuk. Karena retailnya nggak tebus. Kalau misalkan investor strategisnya nggak ada, jadi jika dilihat dari bagaimana saham mereka, kemungkinan besar itu ada. Karena kalau misalkan harga-harganya di harga sekarang di 1950 sampai 2100, investor retail itu cenderung apatis dan nggak mau ikut ride lah ya. Karena saya pun tahu beberapa investor di Indonesia itu nggak ngerti beberapa aksi korporasi ya. Makanya saya terus edukasi terkait aksi korporasi. Dan yang pasti pengendalinya ini akan tebus 100% haknya ya, seperti saya bilang, si WiFi kemungkinan besar akan menebus porsinya di ride kali ini ya. Jadi ini saya ngomongnya bersifat disclaimer, jadi teman-teman bisa koreksi ya kalau saya salah, seperti itu sih. Mungkin itu aja dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa WA ya, nomor saya di deskripsi pada video kali ini, atau mungkin barangkali teman-teman ada yang tertarik menjadi klien one-stop research, bisa WA juga di nomor yang ada di deskripsi pada video kali ini. Oke, sampai jumpa di next video.